Di Bekasi, Jawa Barat, berturut-turut tukang Gojek jadi korban kejahatan. Senin lalu, ada yang dikeroyok sekelompok tukang ojek pangkalan. Motornya dirusak. Dan sepekan sebelumnya, seorang driver Gojek dikalungi celurit. Dirampas ponselnya. Selasa malam 18 Agustus lalu, belasan tukang Gojek berkerumun di depan kantor Wali Kota Bekasi, Jawa Barat. Salah satu rekan mereka baru saja jadi korban kejahatan dekat sini, di Jalan Juanda, Kota Bekasi. Nur Yasin, salah satu driver Gojek usia 30 tahun, dibegal 2 orang berboncengan sepeda motor. Ketika itu, Nur Yasin baru saja mengantarkan penumpang dari perumahan Harapan Indah ke stasiun Bekasi. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Nur Yasin melanjutkan perjalanan melintasi Jalan Juanda. Kemudian sepeda motornya dipepet 2 orang berboncengan sepeda motor. Nur Yasin sempat dikalungi celurit oleh salah satunya. Telepon genggamnya diambil. Tak sampai di situ, kunci motor Nur Yasin dicabut, lalu dilemparkan ke kali dekat situ, sebelum akhirnya kedua pria itu kabur dengan sepeda motor mereka ke arah Kranji, Bekasi Barat. Panik, Nur Yasin kemudian menghubungi teman-temannya sesama tukang Gojek, memberitahu kalau dia habis dibegal. Oleh teman-temannya, Nur Yasin langsung diantar ke Polresta Bekasi, melaporkan kejadian yang baru saja dialami. Kan datang ke situ, ya kecampur gitu, gemeteran gitu kan. Dia bilang, saya habis dibegal, dia habis dibegal. Itu kalau kulit, nah diambil handphonenya. Seperti ini ponsel milik Nur Yasin yang dirampas 2 orang itu. Mirip dengan ponsel rekan-rekannya sesama Gojek. Ponsel yang merupakan salah satu fasilitas yang digunakan untuk operasional Gojek. Dari ponsel inilah, Nur Yasin dan seluruh personel Gojek lainnya mendapatkan order penumpang. Ada sedikit kejanggalan memang. Mengapa kedua pria yang mengalungi leher Nur Yasin dengan celurit itu hanya merampas ponsel saja? Penjahat bersenjata tajam yang beraksi di malam hari, apalagi berboncengan motor, biasanya melakukan perampasan sepeda motor. Mengapa hanya mencabut kuncinya saja lalu membuangnya? Kami coba mendatangi kantor Polres Bekasi, mencari tahu sudah sejauh mana polisi menyelidiki laporan Nur Yasin. Adakah dia memang korban kriminal pada umumnya, atau jangan-jangan Nur Yasin mengalami intimidasi, seperti banyak rekan-rekannya sesama Gojek di daerah lain? Ya sementara ini aman, nggak ada kendala apa-apa. Cuman kita sedang selidiki apakah itu motifnya ya dari mana, karena yang diambil kejanggalan dari pihak kepolisian, yang diambil adalah hanya HP. Jadi tidak mengambil uang, tidak mengambil motor. Kalau dia mau, itu memang motor sempat bisa diambil dan duitnya juga bisa diambil. Memang pada saat dia untuk berhenti, ya memang dalam keadaan sepi karena untuk jalan itu ada bahu jalan, ada jalan cepat dan jalan lambatnya. Kebetulan yang di jalan lambat itu memang banyak pohon-pohon, jadi tempat gelap. Nah, di sini dia tidak mengetahui juga bahwa mungkin ada yang membutuhkan atau tidak tahu pada saat dia asik dengan teleponnya, tahu-tahu sudah ditodongkan dengan senjata tajam dan akhirnya dirampas untuk HP-nya. Polisi Resort Metro Bekasi Kota masih memburu pelaku dan menyelidiki apa motif sebenarnya. Namun dari pengakuan Nur Yasin, sebelumnya dia tidak pernah berselisih dengan ojek pangkalan di sekitar situ. Pada saat korban diinterogasi, kan langsung kita periksa di bagian serse bahwa dia belum pernah istilahnya cekcok dengan ojek-ojek yang ada di Bekasi, belum pernah sama sekali. Dan dia juga sudah menerangkan juga kepada teman-temannya bahwa di Bekasi ini memang cukup aman dan kondusif, karena dari temennya juga nggak pernah ada keluhan dari ojek-ojek yang lain, itu tidak ada, belum pernah ada. Persis seminggu setelah kejadian Nur Yasin dirampok, ada kejadian lagi di Bekasi. Seorang driver Gojek dianiaya, motornya dirusak.
Kasus driver Gojek dikalungi celurit di Jalan Juanda. Muncul lagi kejadian di Bekasi. Seorang driver Gojek lainnya dianiaya. Motornya dirusak sekelompok tukang ojek pangkalan. Kasus Nur Yasin, driver Gojek yang melapor lehernya dikalungi celurit di Jalan Juanda, Bekasi, lalu ponselnya dirampas, belum berhasil diungkap aparat kepolisian Kota Bekasi hingga sepekan kemudian. Malah muncul kejadian baru. Senin 25 Agustus, seorang driver Gojek lainnya jadi korban penganiayaan di depan SMA Negeri 1 Jalan Agus Salim, Bekasi Timur. Beberapa saat setelah kejadian, ratusan driver Gojek lainnya berkerumun di sekitar lokasi temannya dianiaya. Mereka kemudian berbondong-bondong mendatangi kantor Polresta Bekasi. Selain bentuk solidaritas, mereka juga mendesak polisi untuk segera menangkap-nangkapi pelakunya. Kalian melakukan pengerusakan diproses. Tadinya kalian jadi benar, jadi salah seperti itu. Iya. Ini mohon maaf. Bukan berarti oknum ojek yang lain tidak bagus, tidak. Ya. Ojek ini kan sekarang lagi naik daun bagus. Ya. Anda sebagai Gojek, harus Anda jaga. Siap. Ketiga, mengenai proses hukum, biarlah nanti pihak kepolisian akan prosesnya. Siap. Tidak usah khawatir seperti itu. Asep Supriyatna, driver Gojek yang jadi korban penganiayaan itu melaporkan. Saat itu dia rencananya hendak menjemput pelanggan di Jalan Agus Salim. Namun sampai di lokasi, dia dihampiri tukang ojek pangkalan yang tiba-tiba langsung menanduk dengan kepala hingga Asep luka di pelipis kirinya. Bukan hanya itu, motornya juga dirusak. Jok motornya disayat-sayat pakai silet. Depan SMA Negeri 1 Bekasi, langsung ojek pangkalan menghampirin saya dan mukulin saya pakai masih pakai helm, ada 3 orang lebih. Dan terus mau rusak helm saya dibanting-banting dengan aku. Dia bilang, udah saya kalau emang ini baik-baik, nggak usah sarap kekerasan. Udah akhirnya saya balik lagi ke sana, saya baik-baik, malah ditarik-tarik. Setelah itu, abang balik lagi? Iya balik lagi, jangan saya baik-baik sama teman saya. Oh gitu, iya. Berarti penumpang itu emang udah nggak abang tarik? Udah, saya bilang saya pick up, udah pak, cancel aja. Saya udah tadi dirusak motor saya bilang maaf ya. Pertama itu dirusak? Maaf, iya. Langsung itu, abang balik? Bilang ke teman, panggil teman kan. Kali ini polisi bergerak cepat. Hanya selang 2 hari setelah kejadian, 2 pelakunya langsung diringkus. Menyusul kemudian 3 orang lainnya yang ikut terlibat dalam kejadian penganiayaan Asep Supriyatna di Jalan Agus Salim, Bekasi Timur hari Senin. Kelimanya ditangkap-tangkapi di tempat terpisah. Karena terungkap kemudian, mereka ternyata tukang ojek yang mangkal tidak di tempat yang sama, berbeda-beda pangkalan. Mereka kompak mengeroyok tukang Gojek yang dianggap musuh bersama. Para pelaku berhasil terungkap berkat rekaman video amatir siswa SMA Negeri 1 yang sempat merekam kejadian. Sejak awal-awal kemunculan ojek online dan Gojek salah satunya menuai protes. Ojek konvensional merasa tersaingi. Mereka yang mendulang rejeki dari pangkalan merasa kehadiran Gojek dan ojek online lainnya merebut pangsa pasar mereka. Bahkan, secara terbuka mereka menabuh genderang perang lewat spanduk-spanduk penolakan. Bukan cuma di beberapa penjuru DKI, spanduk-spanduk penolakan juga tersebar di beberapa wilayah kota satelit, di Depok, Bekasi, dan Tangerang. Saya terganggu ada dia, karena dia saingan kagak sehat, jatuhin harga. Ya, jatuhin harga. Kalau saingan sehat, nggak jadi masalah. Dengan adanya spanduk-spanduk model dilarang mengambil penumpang itu berarti langkah-langkah apa nih yang mau diambil para Gojek? Ya kalau emang ini itu sih tinggal kalau kita dari jauh-jauhan juga gitu ngambil lah gitu, kita melakukan customer dulu gitu, mau enggak gitu. Tidak semua ojek tradisional yang antipati. Ada juga yang lebih lunak menyikapi kehadiran ojek-ojek online macam Gojek. Seperti pangkalan ojek di Jalan Radar, Pangkalan Jati, Jakarta Timur ini. Mereka memasang spanduk yang lebih kompetitif.
Karena memang Gojek bagus, cuman kondisinya nih masih promo. Masih promo. Mungkin untuk ojek-ojek pangkalan jangan berkecil hati. Karena mungkin dari harga mungkin kita lebih kompetisi. Pangkalan ojek di tempat ini menawarkan jasa yang tak mau kalah dengan Gojek. Mereka menjanjikan waktu yang cepat, harga bersaing, dan pelayanan yang ramah. Saya mau nyobain langsung nih naik ojek radar nih Pak. Mau anterin saya ke dalam nggak Pak? Bisa ya? Iya Pak. Sana aja ya Pak ya. Meski dimusuhi dan beresiko jadi korban penganiayaan, peminat menjadi driver Gojek malah membludak. Keuntungannya kita bisa dapat uang banyak lah. Yang kedua kayaknya Banyaknya itu berapa? ya kalau sehari bisa ngantor 300, 400, kan lumayan. Banyak cerita sukses menjadi driver Gojek, mendorong ribuan orang antusias melamar jadi tukang Gojek. Mulai dari tukang ojek pangkalan yang membelot, sampai sarjana. Ini adalah antrian untuk melamar menjadi tukang ojek online, Gojek. Antrian ini terjadi pada 29 Juni lalu di salah satu cabang perusahaan ojek online, Gojek di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ratusan orang rela mengantri di tengah terik panas matahari untuk menjadi tukang Gojek. Melihat antusias pelamar Gojek, akhirnya pihak Gojek pun mengadakan rekrutmen besar-besaran. Kali ini dengan tempat yang lebih besar di kawasan Senayan. Antusias pelamar tak hanya berasal dari tukang ojek tradisional saja, tapi berbagai profesi rela banting setir demi menjadi pengemudi Gojek. Ada yang awalnya dari pedagang, karyawan swasta, mahasiswa sampai manajer hotel. Ternyata penghasilan menjadi pengemudi Gojek lah yang menarik minat banyak orang. Berita mengenai penghasilan fantastis menjadi pengemudi Gojek tersebar melalui mulut ke mulut. Tak hanya itu, beberapa media online pun ramai memberitakan penghasilan fantastis menjadi pengemudi Gojek. Beredar juga kisah seorang manajer hotel yang banting setir jadi tukang Gojek, lalu meraih penghasilan hingga 1 juta rupiah per hari. Saya sih pribadi selama ini selama jadi driver Gojek sih ngebuktiin sendiri bisa lebih cepat dibanding kayak kerja kantoran lah gitu. Emang tuh pembagian sistem penghasilannya kayak gimana sih, kan mungkin banyak orang bertanya-tanya, bisa dijelasin nggak? Jadi sistem penghasilannya itu sistemnya 80-20, 80% untuk driver, 20%-nya itu untuk perusahaan. Keuntungannya kita bisa dapat uang banyak lah. Yang kedua kayaknya Banyaknya itu berapa? ya kalau sehari bisa ngantor 300, 400, kan lumayan. Biasanya? Dibanding kita di rumah atau dari dagang gitu. Ada juga yang beralasan mendaftar Gojek karena persyaratannya yang mudah, memungkinkan menjadikan Gojek jadi pekerjaan sambilan. Dari sistem kerjanya ya. Kenapa? Sistem kerjanya itu ya nggak terikat, kita kan freelance hitungannya. Udah gitu lihat dari penghasilan juga sih. Penghasilannya kenapa? Penghasilannya melihat dari tergantung kita rajin atau enggak. Jadi kita rajin kita banyak dapatnya, kita malas itu yang didapat gitu. Yang membuat Gojek jadi fenomenal juga karena faktor demand. Banyak pengguna transportasi lain yang kini beralih ke Gojek. Juga yang sebelumnya biasa memakai ojek konvensional, kini lebih memilih Gojek. Lebih simpel, harganya juga pasti, dan bersih aja. Terus untuk faktor keamanan sendiri, takut di sini ojek online gitu? Enggak. Bisa dijelasin nggak kenapa nggak takut? Ya, karena dia jelas, ada aplikasinya, saya mesennya ke siapa dan namanya, ada fotonya semuanya jelas.
karena lebih jelas harganya, jadi nggak diketok. Biasanya kan ada yang ngetok-ngetok dan lain-lain. Alasan lainnya apa? Untuk keamanannya atau apa sih? Iya sih, mungkin lebih merasa terjamin kali ya, karena kan kita ada dari aplikasi yang disediakan oleh penyedianya juga mereka ada call centernya atau ada customer service, jadi merasa lebih aman aja. Nah, lebih simple aplikasinya, terus lebih harganya nggak ditembak, terus lebih aman, terus lebih mudah penggunaannya. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama turut mendukung dengan adanya Gojek. Gojek dianggap berpotensi mengurangi kemacetan di ibu kota. Gojek itu kan dia ada presentasi kita, justru menolong tukang ojek itu lebih efisien. Kamu bayangin aja kalau kamu mesti nunggu ngetem di mana-mana, dan ada juga kadang-kadang pas masa yang siang sepi, kamu mesti tunggu. Kalau sekarang ada Gojek, kamu bisa tunggu di rumah loh. Ini sesuatu yang lebih baik. Itu cuma ada kelompok orang yang nggak suka aja. Menurut saya itu ini ide yang bagus banget. Jika ada asuransi, dia aja pakai helm, parkir yang benar, jaket yang benar. Buat apa juga dia nggak temen? Ironisnya, hingga kini keberadaan Gojek belum jelas regulasinya. Bahkan di sisi lain, Gojek juga dianggap ilegal karena bertentangan dengan undang-undang. Jadi kalau bicara sepeda motor ya, ini kan bukan angkutan umum. Tidak diatur di dalam undang-undang lalu lintas angkutan jalan nomor 2 tahun 2009, juga tidak diatur dalam PP-nya, turunannya juga ke KM atau Kemen, turun di Perda pun tidak diatur. Jadi sepeda motor itu bukan untuk angkutan umum. Lantas bagaimana dengan ojek konvensional yang sudah ada sejak dulu keberadaannya? Semua kendaraan angkutan umum plat hitam, baik itu sepeda motor maupun roda 4 dan seterusnya, itu ilegal. Ya pemerintah dalam hari ini harus tegas dong. Ya, harus tegas. Saya cuma mengingatkan saja, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang membuat sepeda motor itu menjadi angkutan umum. Tidak ada. Kalau itu sampai terjadi, berarti pemerintahan kita naik kuda mundur deh. Itu jelas. Ya. Angkutan massal itu yang harus dipersiapkan oleh pemerintah, di backup oleh angkutan-angkutan sedang kecil, yang itulah peranan daripada organda di situ. Dilematis. Di satu sisi dianggap ilegal, karena belum ada regulasi soal transportasi umum roda 2, dan belum ada jaminan keamanan dan keselamatan. Namun di sisi lain, bisnis ojek online juga dianggap membantu membuka lapangan pekerjaan baru. Saya Ega Agustia, wassalamualaikum.